Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita doa bersama-sama. Doa memulai kajian. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala thayyibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa razikuna wa maulana minasyahidin asyakirin biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita kajian berikutnya tentang bab sholat ya. Yang mau bertanya melanjutkan yang kemarin silakan bertanya, monggo. Itu loh Kang Alimus mau tanya fadilahnya sholat, keutamaan sholat itu gimana, supaya kita jalannya tuh benar-benar semangat. Jadi kalau pas ada adzan kita langsung, apakah boleh masih nanti atau gimana gitu Kang? Ya, perlu diketahui pada kata dasarnya sholat itu ada dua, sholat munfarid dan sholat berjamaah. Kalau sholat munfarid berarti dia sendiri, kalau berjamaah dia melakukan sholat secara bersama-sama minimal 2 orang. Ya, di dalam surat Al-Baqarah di kitab yang kita kaji ini adalah kitab Duratun Nasihin, dijelaskan bahwa keutamaan sholat berjamaah di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di surat Al-Baqarah ini yang disebut adalah orang yang beriman. Berarti dia sudah Islam, ya, sudah melaksanakan rukun Islam dan melakukan rukun iman. Berarti sudah iman kepada Allah. Yang artinya innal ladzina amanu wa amilus solihati. Orang yang beriman yang mau mengerjakan amal-amal soleh, ya. Orang beriman yang mau mengerjakan amal-amal soleh, mau menegakkan atau mendirikan sholat, mau memberikan zakat, wa atuz zakah lahum ajrun inda rabbihim, ya, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Allah. Itu sudah jelas ya. Orang mau beramal soleh, sholat dan memberikan zakat, sudah dijamin oleh Allah, maka Allah akan memberi pahala di sisinya, ajrun inda rabbihim. Wala khaufun, dapat bonus lagi, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka ojo khawatir ya, jangan bersedih hati. Jadi kalau orang yang selalu bimbang, selalu banyak angan-angan, banyak macam-macam galau karena dia sudah meninggalkan surat ini, maka harus jadi orang mukmin yang betul-betul mukmin yang mau mengerjakan amalan-amalan soleh, maka kekhawatiran-kekhawatiran galau-galau itu akan hilang. Yang dimaksud sholat di sini yaitu yang dimaksud sholat ini saya kasih tahu dulu sejarahnya sholat. Kok ada ruku, ada ada sujud, ada takbir dan sebagainya. Jadi sejarahnya dulu waktu Kanjeng Nabi Muhammad diisrokan, yaitu Kanjeng Nabi itu melihat orang yang sedang zikir di langit pertama, malaikat sedang zikir di langit pertama. Kemudian jalan lagi ke langit kedua, Kanjeng Nabi melihat orang yang sedang ruku, ya, sedang ruku. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, melihat malaikat sedang sujud. Ya. Nah, malaikat ini mulai diciptakan, ya, diperintah oleh Allah membaca zikir, rukuk dan sujud sampai hari kiamat. Nah, Kanjeng Nabi diisrokan melihat, maka Kanjeng Nabi
eh, memberikan salam kepada malaikat tersebut, membaca salam, akhirnya malaikat itu menjawab. Terjadilah ada 2 sujud di sini. Setelah itu jawabnya sudah dijawab, maka malaikat-malaikat tersebut melaksanakan sujud kembali. Kemudian Kanjeng Nabi dinaikkan lagi, berarti ke langit yang ke-7, melihat malaikat sedang tasyahud. Kemudian naik lagi ke langit ke-5, melihat para malaikat sedang bertasbih. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-6, melihat pada malaikat sedang bertakbir dan bertahlil, ya, mengagungkan nama Allah di situ. Kemudian yang ke-7, malaikat sedang memberikan salam. Nah, dengan demikian ada langit 1 sampai ke-7, Nabi kepingin umatnya seperti malaikat tersebut, ya, yang bisa beribadah ruku, sujud, takbir, tahlil dan sebagainya. Maka Allah mengumpulkan ibadah dari langit 1 sampai ke-7 itu, yaitu akan diberikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah sholat yang namanya 5 waktu, ya. Jadi sholat 5 waktu ini, ya, sholat ada ruku, ya kan, ada sujud dan sebagainya, itu melihat pahalanya para malaikat. Para malaikat melaksanakan ibadah yang luar biasa, diciptakan sampai akhir kiamat, ya tetap ruku terus, sujud terus, bertasbih terus. Lah pahalanya itu ya seperti umatnya Kanjeng Nabi sekarang ini, kalau orang tidak sholat ya tidak dapat seperti pahalanya para malaikat itu. Maka harus bersungguh-sungguh, harus betul-betul sholat dengan yang khusyuk. Ya, itu cerita tentang riwayat sholat. Kemudian kalau orang sudah tahu cerita sejarah sholat, maka dia harus bisa menghayati sholat itu secara berjamaah, ya, atau munfarid. Saya ambil yang berjamaah dulu. Wa ma shalla sholawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya wasani yarfa'uhu ta'ala anhu adabal qabri. Wasalisu yu'ta kitabahu biyaminihi warrabi'u yamuru ala siratil kalbarki al-khatifi wal khamisu yudkhiluhu wa ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Dalam kitab, ya. Jadi sing sapa wangi kok gelem nglakoni salat berjamaah, ya, maka orang tersebut mendapatkan 5 perkara, ya. Ma'al jamaati falu khamsatu asya'a. Al-awwal, sing pertama, la yusibu fakrun fid dunya. Orang yang betul-betul melakukan sholat, dia tidak akan fakir di dalam dunianya, tidak akan miskin di dalam dunianya. Ya, itu betul adalah hadisnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sing gelem nglakoni sholat berjamaah, maka orang tersebut tidak ada menjadi fakir. Sing nomor loro, wasani yarfa'uhu ta'ala anhu adabal qabri. Wasani sing nomor loro, Gusti Allah bakal ngapura, ya kan, segala dosa-dosa, ya, mengampun azab kubur, adabal qabri. Siksa kubur akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sing gelem salat jamaah. Wasalisu yukta kitabu biyamini, sing nomor 3, wasalisu lan kaping 3 yukta kitabahu biyaminihi, maka dia akan menerima catatan-catatan biyamini kelawan tangan kanannya. Maka kita sering berdoa, ya kan, Allahumma ij'alni fi qulubin nur, ya kan, anil yaminin nur, anis shimalin nur, kan gitu. Nah, sering saya berdoa. Lah ini sing gelem jamaah, ya, insya Allah menerima catatannya dari tangan kanan, catatan selama hidup, ya.
Kemudian yang robe, warrobiu yamuru ala sirati kalbarki al khotifi. Nah, ini sangat luar biasa. Yang nomor 4 adalah lewat dalam siratul mustaqim itu seperti kilat yang apa? Menyambar. Yes, ya kan? Al khotifi kalbarki kayak kilat yang menyambar khotifi. Jadi cepat sekali kedepan mata, ya. Berarti hisabnya langsung tanpa halangan apapun. Kemudian yang terakhir, wal khamisu yudkhiluhu wa ta'ala al jannatu bila hisabin wala adabin. Nah, diboke ning surga, ya kan? Yudkhiluhu wa ta'ala al jannata, dimasukkan ke surga tanpa hisab, bila hisabin wala adabin, dan tanpa diadab. Maka jangan sampai mulai sekarang sudah tahu ilmunya. Minta tolong chargernya. Ini mau habis baterainya. Dimasukin sini. Ini. Nah, iklan dulu ya, baterainya udah mau habis. Nah, berarti orang yang mau dinaikkan derajatnya, orang yang mau selamat, berarti harus berjamaah. Yang pertama, ya kan, dia diampuni dosa-dosanya, ya kan. Terus yang kedua, ya diangkat. Yang pertama adalah akan dijauhkan dari fakir, akan dijauhkan dari kemiskinan di dunia. Dia akan diangkat dosa-dosanya, tidak ada siksa kubur di situ. Kemudian dia akan menerima kitab-kitabnya nanti, yaitu dengan melalui tangan kanan. Terus perjalanannya dalam siratul mustaqim itu yaitu seperti sirat kalbarki, kayak kilat, berarti cepat, ya. Padahal siratul mustaqim itu diceritakan seperti rambut yang terbelah menjadi 7. Jembatannya begitu panjangnya. Lah Anda yang ahli ibadah, ahli jamaah di sini mempunyai kelebihan, mempunyai predikat khusus, jalan seperti kilat yang menyambar, kedap mata sudah selesai. Dan akan dimasukkan surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Ya, tadi yang pertama ceritanya riwayat sholat sudah. Kemudian yang kedua ini menandakan harus kukuhnya sholat berjamaah. Man sholla sholawatil khamsat ma'al jamaati, ya. Tadi sudah saya terangkan. Kemudian kalau orang sholatnya sendiri bagaimana perbedaannya? Ya kan? Berarti kalau sholat sendiri, di hadisnya ini Nabi Muhammad SAW qala sholatur rajuli ma'a jama'ati khairum min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholate wong lanang ya dibanding berjamaah itu sangat berbeda sekali. Berarti kalau orang berjamaah itu dibandingkan orang munfarid, berarti seperti berapa? Arba'ina sanatan, yaitu 40 tahun. Perbandingannya yaitu selama 40 tahun. Berarti jenengan sholat jamaah sekali dibandingkan orang yang tidak jamaah. Orang yang tidak jamaah itu melakukan itu 40 tahun. Jenengan hanya sekali berjamaah itu sudah menjadi selevel. Berarti derajatnya adalah paling unggul adalah sholat berjamaah. Jadi kalau meninggalkan sholat berjamaah sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Dan tidak beruntung. Ya, tidak akan beruntung. Dan sholat sendiri, anal jama'ata tafdulu ala mufridi bisabi wa isrina darajan. 27 rakaat lebih unggul. Terus diriwayatkan lagi untuk menambah semangat kita bahwa ada suatu riwayat diceritakan hadis beliau, yaitu hadis khobar, ya. Idza kana yaumul qiyamati yahsuru wa qauman wujuhuhum kal kawakib. Nah, diterangkan nanti dino kiamat akan dilihat wajahnya seperti bintang. Berarti ada bintang, di situ ada rembulan, ada matahari. Ya, nanti ini wajah-wajah yang ahli ibadah yang bagaimana? Anda ini masuk yang ibadah bagaimana? Jadi ibadah kepada Allah itu harus penuh kerja keras, tidak lihai-lihai saja, ya, untuk memperoleh, dipersiapkan untuk mendapat bintang, untuk mendapatkan bulan dan matahari.
Idza kana yaumul qiyamah, nalikane ana dina kiamat besok ya, yang suruh wa qauman wujuhahum kal kawakib. Allah itu mengumpulkan umat-umatnya Kanjeng Nabi itu berbagai wajah seperti wajahnya bintang kal kawakib, kayak bintang. Fataqulu lahum al malaikatu ma a'malukum, takon amalan apa kabeh sira kuwi wajah kaya bintang. Iki malaikat sing takon. Fataqulu lahum sapa al malaikatu ma a'malukum, apa toh amalan sira kabeh he wong sing wajah kaya bintang. Terus dijawab fayaquluna, mongko jawab kabeh kuna idza sami'nal al adana kumna ila tahara wal wudu'i wala nas tahilu bi khairihi. Yaitu setelah ada adzan, orang ini meninggalkan perkara-perkara dunia, dia segera mengambil air wudu. Berarti adzannya itu sudah berbunyi, dia baru melaksanakan wudu. Nah, ini adalah ciri awal orang yang bermuka kayak bintang, ya kan? Karena Allah akan mengumpulkannya, ya. Wajah bintang berarti dia sudah mendengarkan adzan baru wudu, meninggalkan kegiatan dunia. Kemudian yang kedua, wa qauman wujuhahum kal qamari, kayak bulan, wajahnya kayak bulan. Dikumpulkan wajah-wajah itu seperti bulan. Fayaqulu lahum ma'amalukum, apa yang kamu perbuat? Wajahmu kok seperti bulan, ya kaum semuanya. Maka jawab fayaquluna kunna natawaddu qoblal adani, ya kan? Dia wudu sebelum adzan. Yang tadi adzan baru wudu, kemudian dia ini mau memasuki sholat asar, dia sudah wudu dulu, sudah mempersiapkan dulu. Wa qauman wujuhum kasyamsi, wa qauman wujuhuhum kasyamsi. Yang ketiga ini adalah wajahnya seperti bulan, wajahnya seperti syamsi itu apa? Itu matahari padang cemerlap, yang jamaahnya setelah adzan tadi klip-klip kayak bintang, ya kan? Terus kayak rembulan, ini yang kayak matahari. Yang bagaimana tanda-tanda orang kayak begini ini, yaitu fayaquluna ba'da su'ali kunna nasma'u nada'a fil masjidi. Jadi ada adzan, ya kan? Fulan tersebut, orang-orang tersebut, jamaah tersebut sudah jumeneng di dalam masjid baru bunyi adzan. Berarti tingkatannya orang yang jumeneng di masjid berarti sebelum adzan dia sudah wudu, sudah mempersiapkan sholat, ya kan? Masuk masjid dia tahiyatul masjid, ya kan? Syukur wudu, ya kan? Mendengarkan adzan. Gitu. Nah, ciri ketiga ini silakan Anda sudah tahu tentang sejarah sholat, barokahnya sholat berjamaah kayak apa tadi, ya kan? Yang mau jamaah, hisabnya menerima kitab dari tangan kanan, dia ampuni dosa-dosanya dan tidak akan fakir, ya, tidak akan miskin. Lihat, kalau orang mau jamaah terus langgeng, orang itu pasti kaya. Ya, ini janji Allah sendiri Kanjeng Nabi kok, ya, itu jelas. Ya, sudah tahu. Kalau sudah jamaah, tinggal levelnya lagi mau didudukan di mana, seperti bintang, seperti matahari, atau seperti rembulan. Nah, itulah kita nanti bertahap untuk berlomba-lomba menjadi kekasihnya Allah, ya. Nah, kemudian tetap tadi disinggung tentang wudu. Bab wudu ini jenengan bisa wudu dengan cara air yang mengalir, yang lebih bagus air yang mengalir. Di dawuhkan Nabi, man tawaddo'a bil mali jari wa shalla khalfal imamil qari faqad istahaqqa rahmahu ta'ala rahmatillahil albari, ya. Al-jari man tawaddo'a bil ma'il jari, wong sapa wangi sing gelem wudu dengan air yang mengalir, maka wasalla khalfal imamil qari, maka sholat di belakang imam dan ahli qiraat, maka pastilah ia memperoleh rahmat Allah yang maha pencipta, rahmatullahil bari. Itulah pentingnya wudu, ya. Wudunya pun ada tahu sunah-sunahnya, ya, sunah-sunah wudu
ya syariat sampai harus membersihkan tangan dulu, harus berkumur-kumur, ya kan, ini sunnah. Terus untuk ngisap di hidung, ya, kemudian baru basah dengan bersama dengan niat. Ya, syarat rukunya harus jelas, menghadapnya bagaimana, ya kan? Sebelum wudu kakinya disucikan dulu, ya kan? Dicek-cek ada aja apa enggak, ya. Itu baru wudu. Wudunya pun harus secara, kalau Imam Ghazali wudu sudah ada lagi, ya kan, waktu basuh tangan, basuh muka, itu sudah ada bacaan tersendiri, ya kan? Membasuh tangan, jauhkanlah ya Allah aku menerima kitab dari tangan kiri untuk menerima kitab dari tangan kanan, kan gitu semuanya, ya. Jadi wudu itu sangat penting sekali. Nah, setelah wudu, kencing-kencingnya pun harus hati-hati, jangan sampai jana al ibadah rajin ke masjid sebelum adzan sudah ada, tapi cara kencingnya tidak bagus, itu menjadi adabnya kubur. Banyak orang ahli ibadah itu kena siksa karena apa? Dia tidak bisa membedakan najis-najis yang dia bawanya, yang menempel di badannya atau di pakaiannya atau di tempat sholatnya. Itu maka orang soleh sini adalah harus berilmu. Innalladzina amanu wa amilus sholehat, ya kan, orang beriman orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh ini harus berilmu. Ya, bagaimana untuk amal soleh? Ya, harus betul, jangan sampai tersia-sia ibadahnya. Kemudian diterangkan lagi. Ini ibadahnya orang sholat, ya. Sholat, ini ada cerita lagi. Hadisnya panjang. Diriwayatkan oleh Nabi, lama khalaqallahu ta'ala Jibrila alaihissalam ala ahsani suratin wa ja'alallahu sittatimati janahin tulu kulli janahin ma baina masyriqi wal maghrib nadra ila nafsi faqala. Jadi gini, hadis ini panjang menceritakan bahwa Jibril itu diciptakan Allah merupakan makhluk yang paling bagus, ya, yaitu dijadikan sebaik-baiknya. Dia dijadikan itu ada 600 sayap, yang panjangnya sayapnya itu dari jarak timur dan barat. Maka Jibril memandang dirinya karena diciptakan yang luar biasa, lalu bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Robbi, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih indah daripadaku? Nah, ya kan? Terus Allah menjawab, lah, tidak, ya. Maka bangkitlah Jibril lalu sholat dua rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah. Setiap rakaatnya itu selama 20.000 tahun, ya, selama 20.000 tahun. Berarti dia melakukan 2 rakaat berarti 4.000 tahun. Kemudian setelah itu membisikkan, ya kan, bahwa Allah ngendika ke malaikat Jibril, nanti ada kaum yang ibadahnya luar biasa. Ya, maksudnya gini, akhir kaum yang sholatnya itu banyak angan-angan, masih banyak kurang khusyuk, ya kan, masih pikirannya kemana-mana, tapi pahalanya lebih baik daripada kamu. Kenapa? Jawabnya, Allah menjawab, karena mereka melaksanakan perintah sholat atas perintahku, sedangkan kamu tadi sholat tidak atas perintahku. Nah, berarti lebih unggul. Berarti umat-umat Kanjeng Nabi melakukan sholat atas melaksanakan perintah Allah. Nah, Jibril tadi yang sholat 2 rakaat selama 4.000 tahun, ya, itu tanpa perintah Allah. Nah, inilah, mari kita laksanakan perintah Allah, bisa mengalahkan para malaikat. Ya, bisa mengalahkan ibadahnya Jibril 4.000 tahun, ya. Nah, kemudian kalau kita bisa menjaga sholat kita, maka Allah menjadikan kita sebagai kekasihnya Allah. Ya,
atau sebaliknya menjadikan musuhnya Allah. Yurwai anillahi ta'ala annahu qala salasun man hafadha alaihinna fawa waliyun, ya kan? Fawa waliyun li haqqon. Kan gitu. Allah berfirman, ada 3 perkara sing sapa wonge kok gelem memeliharanya, ya kan, itu akan dijadikan benar-benar waliku, menjadi kekasih Allah. Maka sekarang jenengan kita sedaya harus mendaftar pada Allah, jadikanlah aku kekasihmu ya Allah. Harus mulai, ya kan? Jangan hanya hobinya bola terus yang jadi kekasihnya idolanya bola, ya, salah. Terus waman dayya'ahunna fawa aduwun li haqqon. Barang siapa menyanyiakan itu, maka adalah benar-benar musuhku. Maka kita jangan sampai menjadi musuhnya Allah. Yang bagaimana ini? Tanya kan? Maka kila ya Rasulullah wa ma hunna. Kanjeng Nabi tanya. Qala, jawab sapa Allah, as-salata was-saumu wa huslul janabati. Ya, di sini ada telu. Gelem salat, gelem poso lan adus jinabat. Nah, berarti orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau mandi janabat, berarti musuhnya Allah. Kalau 3 ini sudah menjadi kriteria, menjadi syarat-syaratnya menjadi kekasihnya Allah. Jadi harus betul-betul kalau sudah tahu ceritanya, hakikatnya, pahalanya, fadilahnya, maka betul-betul menjadi motivasi kita benar-benar bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Karena amal ibadah yang paling dipilih pertama, yang disab pertama adalah sholat. Jadi harus tahu sholat. Terus qala hunna amanatun bainallahi wa bainan abdihi amara bil muhafadati alaihinna. Ini adalah perintah sebagai amanat yang harus betul-betul dilaksanakan. Kita sebagai orang muslim, umat Kanjeng Nabi ojo lali sholat, ya, ojo lali poso, ya kan. Kalau berhubungan dengan suami istri jangan lupa mandi jinabat. Nah, terus tadi cerita yang enak-enaknya, ya. Sekarang yang tidak enaknya nih, ya, sudah menjadi, jangan sampai menjadi musuhnya Allah, ya. Ya. Kemudian lailatan usriya bi ilas samai ra'aitu rijalan wa nisaan yadribuna. Waduh, ngeri sekali, memukuli yadribuna ru'usahum, sirahnya dipukul, fatasilu dima'ahum ka'annaharil adimi yaquluna ya wailahu wa ya sumurahu fakultu ya Jibril man haula'i qala alladhi yusalluna sholata fi khairi waqtiha. Kena tak gelem sholat, ya kan, tapi ngende-ngende waktu ki. Pada malam, ya, diisrokan ke langit ilas sama, ro'aitu melihat, ya kan, laki-laki dan perempuan memukuli yadribuna ru'usahu, memukuli mereka sendiri. Fatasilu dima'uhum, maka mengalirlah otak-otak itu, ya kan, kayak apa? Kanaharil adim, kayak sungai besar, ya. Otak-otaknya besar. Orang sudah mau sholat, ya kan, perempuan laki-laki itu memukuli kepala sendiri sampai otaknya keluar, seperti orang stres dan orang gila yang memukuli kepala sendiri. Maka celakalah, kan, ya wailahu, oh celakalah. Nista, aku terus ngendika, fakultu ya Jibril, aku bertanya Jibril, man hulai, man haulai, qala alladhi yusalluna sholata fi khairi waqtiha. Wong-wong sing nglakoni salat tidak pada waktunya. Ya. Tadi kan sudah ceritakan 4.000 tahun malaikat Jibril itu rasa syukur kepada Allah, salat 2 rakaat. Setiap rakaatnya 2.000, berarti 2 rakaat berarti 4.000. Pahalanya lebih banyak kepada umatnya Kanjeng Nabi, yang mana umat akhir ini Kanjeng Nabi ini banyak kurang konsentrasi, ya, banyak pikiran-pikiran duniawi, tapi ibadahnya lebih mulia daripada ibadahnya malaikat 4.000 tahun. Tetapi di belakang sing sapa wonge dadi kekasih Gusti Allah kudu gelem ngersa posone, kudu gelem ngersa salate, ya kan, habis jinabat
harus mandi jinabat. Habis hubungan harus mandi jinabat. Itu sudah syarat menjadi walinya Allah. Lah, wali kok sing ele-elean ono adzan ya kan? Tar masih nggunakan ngerda dunia, engko bakal besok ya kan? Sirai dikeprok dewi ya kan? Kaya apa? Kaya sungai otake metu berceceran. Ya, maka mulai sekarang jangan sampai menunda-nunda sholat waktunya asar kok maghrib ya, ojo koyo ngono. Nah, ini ada ilmunya, semoga mendapat berkah ya. Semoga mendapat berkah. Wis pokoknya sing jamaah ora bakal kere. Ngono ya, jelas kuwi janjine Gusti Allah piyambak nggih. Ya, kalau sudah on time, tadi kan ada bintang, rembulan, matahari. Didawuhkan lagi di hadisnya yaitu Nabi Muhammad, man hafadha ala sholawati ka'anat lahu nuran wa burhanan. Wah, alhamdulillah menjadi cahaya-cahaya bukti ya, bukti keselamatan ya. Man hafadha ala sholawati ka'anat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa malam yuhafid alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan. Nak salat ana cahayane, nak salat ana cahayane peteng ireng. Delok wong nak ahli wudu, ahli salat insyaallah dhek enak disilat, enak disenyum, apa dipandang enak lah. Yang wajah tak sering enggak pernah wudu ya butek, ya kan kemerungsung ya, tidak ada ketenangan batin itu. Maka sering-seringlah wudu. Kayak saya ini mau ngajar dia ada wudu. Saya harus siwakan ya kan? Harus siwakan ya kan? Ini kadang mengagungkan sunnah, mau melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Nek wis gelem wong siwakan, Allah ridho, setan bablas. Digampangkan oleh hafalan, digampangkan oleh mutolaah kan gitu. Makatan para jamaah, mari kita tutup dengan doa pengajian yaitu subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Allahumma nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wad dhulli wa asimna minal bala'i wal bawa'i wa ta'un wa min sururil a'da'i wasyayatini wan nafsil ammaratin bisu. Allahumma yassir lanal intidhama fi jam'il umurin dunyawiyah wa diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya muhawwilal hauli wal ahwali hawwil halana ila ahsani halin. Allahumma ya kasirat nawali wa ya khalika jami'il af'ali wa kifna li niyatil khair fi jami'il aqwali wal ahwal. Allahumma salimna wa salim dinana wa la taslub waqtaz nazai imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.